Jadi aku ulang, tunggu. Nanti kita boleh interaksi ya. Jadi di buku ini dia awalnya ngomong gini, kok dia bisa sukses, kok yang lain gagal terus walaupun udah usaha. Kak Golda gitu nggak mikirnya? Iya, barusan aku mikir gitu tadi dengerin PMB. Apa itu PMB? Positive mental building, Cici. Oh, Coach Yang. oh, jadi ini ada rahasia kenapa orang yang satu bisa sukses, kenapa yang lain nggak bisa, udah usaha gagal terus, karena dia nggak memiliki rahasia ini. Nah, di awal-awal buku ini dia cuci otak kita dulu. Karena kalau nggak dicuci otaknya nanti rahasia, maksudnya resepnya supaya sukses nggak akan bisa diterima, nggak bisa masuk. Jadi ini ada everything is selling. Maksudnya semua hal itu ada penjualan. Kenapa semua hal itu penjualan? Karena ini nih, kalau nanti di slide selanjutnya ya, penjualan ada rahasia mengumpulkan kekayaan. Setuju nggak teman-teman kalau penjualan itu bisa dapat duit yang banyak? Iya Kak Catherine. Jadi lebih dari setengah dari top 100 billionaire Forbes itu mulainya dari jadi sales. Jadi kalau kita mikirnya kita itu percaya kebohongan terhadap penjualan, maka kita nggak bisa serap rahasia ini, nggak bisa punya resep ini. Jadi kalau misalnya ada kita yang ngomong gini, saya nggak suka sales, saya nggak bisa, saya nggak mau, itu dia nggak bisa diajarin resepnya. Jadi harus ubah dulu mindsetnya, pikirannya, jangan percaya tentang kebohongan ini. Karena ada satu ilmu bilang kalau kita itu manusia itu seperti mobil Ferrari, kalau udah lari kenceng. Jadi semua hal adalah penjualan. Jadi coba kita pikirkan dulu, waktu Kak Catherine dulu baru lulus kuliah, kita buat resume untuk cari kerja ya Kak? Gimana Kak? Yang Kak Golda? Iya. Jadi kalau kita mau cari kerja itu kita berharap orang lain menerima kita kan? Iya. Itu jualan juga. Jualan bukan Kak Golda? Iya, jual diri. Nah iya, jadi selama hidup kita itu sudah melakukan ribuan transaksi penjualan sejak sebelum bisa berbicara kayak si Baby. Baby itu dia jualan supaya kita ngurusin dia kan. Kalau dia dia nangis, nggak nyaman gitu kan, supaya terus supaya kitanya happy, dia itu dong ketawa-ketawa biar kamu mau ngurus dia, sayang dia, itu jualan loh. Nah, jadi kita harus percaya semua hal ada penjualan. Jadi kalau ada orang agent nih, kita mau ngajak, yuk jadi agen, gue nggak bisa jualan. Nah itu dia bohong, dia dari kecil udah jualan. Nah, kita harus kasih tahu ini. Oke, kita masuk selanjutnya ya. Jadi penjualan itu bisa mengubah dunia. Jadi Ziglar ini dia punya konsep bahwa kalau kita udah jualan itu hasilnya itu kita harus bayangin itu bisa sampai 100 kali menggambarkan apa yang kita bisa dapatkan dari hidup dan bisnis. Oke, lanjut. Nah, inti dari rahasia closing-nya ini adalah pertama, kita harus mengutamakan orang lain. Yang kedua, memaksimalkan sosial media. Ini aku nggak kupas. Intinya kita kan semua jualan itu artinya kan berhubungan dengan orang lain. Jadi kita kayak apa yang orang pikirkan gitu. Nanti ada di belakang. Kita langsung lihat ke contohnya. Jadi ini kisahnya itu dimulai dari dia itu kan lagi pindah ke Dallas, suatu kota yang dia impikan dan dia mau stay di situ. Jadi kan ada mau beli rumah. Jadi dia suruh istrinya yang cari-cari. Dan istrinya udah hunting rumah beberapa tempat. Sampai ke tempat ini dia itu suka banget dan berhenti hunting. Melihat rumah itu dan suka. Jadi apa yang dia lakuin? Dia lakuin ini.
Suaminya nanya, nah berapa harganya? Nah, siapa nih yang bantu kita baca ya? Ada yang mau bantu? Volunteer? Kak Catherine aja. Kak Catherine ya? Yang mana yang dibaca nih, Ci? Percakapan nih selembar ini. Oh, oke. Jadi ini ya, Hani itu istrinya, Sweetheart itu suami. Oke. Nah, Jadi aku sebagai enggak, langsung aja. Oh, langsung Bacain ya. biar kita. Oke. Keduanya. Hani, saya menemukan rumah impian kita. Luar biasa. 4 kamar besar, banyak kamar di belakang, kolam renang, walk-in closet di setiap kamar, dan 4 kamar mandi. Sweetheart, berapa harganya? Hani, kamu harus lihat dulu dan percaya itu. Kamu akan langsung jatuh cinta karena langit-langitnya, dekorasinya. Garasinya besar sekali, bisa 2 mobil dan peralatan lainnya. Ada space untuk kantor kecilmu, di mana kamu sangat hobi menulis yang selalu kamu bicarakan itu. Master bedroomnya juga besar, sampai vacuum cleanernya aja bisa berseluncur. Benar-benar luar biasa. Itu, Ci. Sweetheart, berapa harganya? Nanya lagi kan. Ingat, setiap customer, ini sama loh, sama kita. Iya nggak? Berapa preminya? Ya benar-benar. Minta dong proposal, tolong hitungkan dong. Nah, lihat, si Hani ini ada nggak sebutin? Belum Enggak sama ada, tapi sekali. dia sebutin benefitnya. Dia suruh membayangkan Dia dulu. sebutin isi. Dia rasain, suruh dia rasakan dulu. Pokoknya you harus suka dulu gitu. Rumahnya seberapa cantiknya, dia cerita semua. Ya, itu kan hebat kan? Istrinya pinter loh, makanya bisa kayak gini. Istrinya Jik, mungkin karena sering ikut dia ini apa jualan atau apa. Jadi cerita jadi buku. Nah, lanjut. Nih halaman berikutnya. Volunteer, siapa yang membacakan? Kak Golda aja. Dia bilang harganya 18.000 US dollar. Dan itu adalah angka di mana dia belum pernah investasi pada suatu bisnis sebesar angka itu. Sweetheart, nggak mungkin kita beli rumah itu. Hani, saya mengerti itu. Jangan khawatir tentang itu. Kita kan belum ngerti tentang properti di Dallas. Saya ada undang developer untuk bawa kita lihat besok malam. Saya tahu saya sedang dalam masalah besar. Rumah itu sangat cantik dan saya menginginkan luar biasa. Tapi apa yang kita inginkan mungkin berbeda dengan apa yang kita bisa beli. Nah, ini siapa yang ngomong? Ini suaminya. Jadi, waktu dikasih tahu harganya sebenarnya suaminya tahu sih pas istrinya ngomong itu pasti rumahnya begitu cantik, begitu besar, harganya pasti luar biasa. Dia cuma nanya, sweetheart, berapa harganya? Dia pengen istrinya ngomong, tapi dia nggak ngomong kan. Lalu dibilang oke, terus udah selesai kasih tahu apa ininya, dia baru bilang harganya. Terus oke lah mulai diskusinya kan, nggak mungkin lah kita bisa beli. Dia nggak langsung bilang, iya nggak mungkin ya, dia nggak gitu loh. Jangan khawatir, dia kan tahu pasti suaminya bilang nggak mungkin kita bisa beli. Dia langsung bilang, saya mengerti, ini namanya empati di label dulu. Saya mengerti kamu, jadi kalau prospek ngomong, nggak bisa, nggak ada uang, saya ngerti. Tapi nanti ada lebih detailnya lagi di belakang. Kita pelan-pelan ya. Jadi ini suaminya ngomong nih di bawah. Sebenarnya suaminya itu apa yang dikatakan oleh si istrinya itu semuanya itu buat suaminya ngiler karena si istri tahu benar impian si suami. Memang impian mereka berdua. Jadi si suami ini, si Jik ini dia sangat ingin memang begitu dideskripsikan udah ngiler-ngiler sebenarnya. Jadi waktu dijebak suruh ketemu developer dia udah tahu nih luar biasa. Nanti nih ada disuruh beli nih, ya udah dia santai dong. Lihat nih berikutnya ya. Oke, siap volunteer lagi yang bacain. Siapa nih? Siapa?
Aina Kira-kira. mau Aina. Si Aina. Aina kayaknya lagi makan. Erika lah, Bo. Di Kosan mana Erika? atau Debbie? Ah, Debbie boleh. Mana sis Debbie? Ya, Les. Ya. Ada Dedi. Ada Andrew. Oh, Celis ada toh. Cici. Celis. Bawa aku aja lah yang baca. Ya, oke. The snooker close. Saya tidak tertarik. Sebenarnya adalah saya tertarik, tapi saya tidak merasa tepat untuk mendengarkan presentasi di saat ini. Lalu istri saya mengajak melihat ke tempat di mana itu bisa jadi bangunan yang selalu saya mimpi-mimpikan. The ownership close. Setelah menunjukkan semua ruangan, sambil bilang semua ini akan menjadi milik kita, dia bertanya, "Apa yang kamu rasakan, Hani?" The embarrassment close. Pasti saya tidak bisa bilang saya tidak suka. Jadi jawaban saya adalah saya suka, tapi kita belum mampu. Jadi ini adalah tahapannya ya. Mulai nih mau closing. Jadi prospek nih. Saya nggak tertarik. Ini mulai masuk ke handling objection. Saya tidak tertarik. Dia ada aja apa yang dia omongin. Ini belum closing. Handling objection kedua dia coba lagi cara lain sampai ketiga. Nah, ada yang berikutnya. Coba kita baca lagi Kak Golda. Halo Kakak Golda atau Kak Catherine. Halo Kak. Ko Pochen, Ko Irwan. Sorry, Ci. Ternyata aku mute. Oh ya udah Kak Catherine, oke. Yuk. Kita baca. Besok pagi saat sikat gigi istri bertanya, berapa lama kita akan tinggal di Dallas? Jawab saya, bertahun-tahun masih ada sikat gigi di mulut. Dia tanya lagi, berapa lama? 100 tahun setelah menggeser sikat gigi saya. Saya sekarang 42 tahun. Saya akan tinggal 100 tahun. Sampai usia 142 tahun. Jadi ini udah ditolak nih, besok paginya tanya lagi gigi dengan cara yang lain. Oke, lanjut. Nah, setelah tanya tadi, sekarang Cilina lagi, Cilina. Hani, apakah kamu pikir kita akan tinggal di sini selama 30 tahun? Saya jamin itu karena saya sangat suka di sini. Hani, jika kita di sini hanya 30 tahun saja, berapa 18.000 US dollar per tahun? Istri ignore atau lupa harga sebenarnya. Harga komitmen awal kita. 18K 30 tahun jadi 600 dolar per tahun. Berapa itu per bulan? Tanya si istri. 50 dolar per bulan. Lalu perharinya berapa? Suaminya menjawab, "Come on, kamu kan pintar berhitung juga. Itu ya 1,7 dolar per hari." Lalu si istri bertanya, "Bolehkah saya tanya satu lagi pertanyaan?" Jadi ini lihat, tadi kan dia sengaja nanya sama suaminya, "Papi ya?" Taseng, Titi, taseng. Jadi tadi kan sengaja dihiperbolain sama suaminya 100 tahun. Memang mereka udah rencana mau tinggal di situ dan saatnya beli rumah kan. Nah, tapi jangan dianggap serius 100 tahunnya, istrinya pinter nih. Jadi dia simpulkan berarti kita akan tinggal di sini selama 30 tahun kan. Maksudnya apa kamu dia simpulkan sendiri 30 tahun tapi ngomong gini, bukan dia yang ngomong ya. Bukan, jadi kita mau tinggal di sini selama 30 tahun, enggak. Dia nanya, jadi apakah kamu pikir kita akan tinggal di sini selama 30 tahun? Suaminya yang
dia nanya suaminya, biar suaminya yang menjawab sendiri. Jadi dia jawab dong, kita di sini hanya 30 tahun saja. So, saya jamin itu, berarti Haninya langsung bilang, berarti kita di sini hanya 30 tahun saja. Jadi di breakdown 18.000 USD per tahun itu berapa? Jadi dia ngomong seperti ini, dia maksudnya komitmen awal mereka cari rumah itu budgetnya nggak segitu, karena ini terlalu tinggi. Jadi di breakdown 18.000 jadi 600 USD per tahun. Terus per bulannya kan 50 dolar. Nah, per harinya kan 1,7 dolar. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Siapa yang mau bacain? Ciena? Atau Kak Catherine lagi? Maukah kamu bayar lebih 1,7 dolar per hari untuk dapat istri yang bahagia? Bukan hanya istri saja. Poin, udah. Ini banyak poin, banyak teknik, banyak psikologi di dalamnya maksudnya. Jadi di sini lihat pelajaran pertama. Oke, dibaca sampai ke bawah Kak Catherine. Jangan dengar apapun itu. Saya terus bilang terlalu banyak uang, tidak mampu, tidak suka. Saya rasa sampai hari ini istri saya tidak dengar itu. Ketika dia sudah memutuskan untuk membeli, dia memutuskan tidak mendengarkan kata-kata negatif itu. Salesperson juga seperti itu. Terlalu tinggi, tidak suka diterjemahkan di hati salesperson hanyalah gak kelihatan lagi, Ci. Nah, hanyalah mereka belum mau pindahkan uang itu kepada kita saja. Jadi dia bilang gini, jangan dengar keluar. Jadi jangan dengar apapun itu. Istrinya kan nggak ada dengar apa-apa. Misalnya dari awal berapa harganya dia nggak dengarkan, berapa harganya nggak dengar lagi kan. Nah, terus dia tanya lagi, berapa lama mau tinggal di sini? 100 tahun. Dia pura-pura nggak dengar kan? Berapa lama? Tanya lagi, di pura-pura nggak dengar. Pokoknya harus cari jawaban yang kita inginkan. Oke. Ini ada rahasianya lagi ya. Oke, sini. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke situasi kita. Yang pertama, istrinya itu yang dia lakukan itu dia tidak mendengar apapun. Pokoknya yang negatif-negatif yang nggak bisa buat dia closing, dia nggak dengar. Jangan terlalu, jadi kalau misalnya orang bilang sama kita, mahal, jangan dengerin, jangan sakit hati, jangan baper. Benar nggak Kak Golda? Coba. Apa yang orang sering ngomong ke kita biasanya? Yang seperti dengan ini. Gak punya duit. Jangan dengar, oke? Optimis. Terus kedua, optimis, percaya prospek itu bisa beli lebih dari yang dia pikirkan harganya. Misalnya, kan dia kan 18.000 USD. Kalau misalnya si istrinya menurunkan standar, jadi cari rumah yang lebih murah, itu nggak perlu lagi capek-capek sampai ujung-ujung tadi. Tadi itu yang sampai happy wife atau wife aja, itu udah closing loh sebenarnya di buku itu. Si Ziegler-nya itu tanya, tebak sekarang kita tinggal di mana? Gitu dia ngomongin, dia closing istrinya, walaupun seharga itu. Jadi kita harus punya optimistik. Lihat, kalau kita nggak optimis, semua pertanyaan kita itu pasti nggak sesuai seperti yang skrip tadi. Percaya kita prospek itu bisa beli lebih dari yang dia omongkan, yang dia pikirkan harganya. Terus kita harus punya objektif yang jelas. Jangan kompromi. Pokoknya dari awal tuh, lu kan si istrinya tuh dari awal tuh udah fix. Gue mau nih rumah ini cantik sesuai dengan impian kita, dan harganya itu dia mau jual segitu. Udah dia fixkan dalam hatinya dari awal 18.000 gitu. Sehingga dia akhirnya bisa closing. Nah, rahasia closingnya itu adalah gini, tahu sesuatu tentang prospek.
memang kita nggak mungkin tahu semua hal dari prospek. Tapi semakin banyak informasi, semakin membantu. Jadi kasus ini, istrinya itu tahu banget dulu, waktu dia kecil, dia pernah dengan emosi ngomong gini, suatu hari saya akan buat kolam renang yang besar. Makanya waktu di awal-awal presentasi, istrinya bilang, ini bisa ada kolam renang, gini-gini gitu loh. Itu sebenarnya udah sangat menjual, makanya si suaminya bilang, gawat, gue dalam bahaya, gue disuruh beli rumah yang memang gue pengen banget kan. Jadi informasi itu sangat penting. Kita harus punya informasi sebanyak mungkin dari prospek kita mau tahu apa yang diinginkan oleh prospek. Jadi konklusi dari cerita tadi adalah pelajari sebanyak mungkin semua hal tentang prospek, belajar menggunakan infleksi dari suara. Jadi waktu prospek suara mempunyai peran penting. Lalu pecahkan harga menjadi segmen yang kecil, jual dengan optimis, buat telinga kita susah mendengar, lalu tanya pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, dan tunjukkan bahwa kita menyelesaikan masalah itu dengan produk kita. Nah, mengapa orang tidak membeli? Mengapa? Ada yang bisa jawab mengapa orang tidak membeli? Biasanya alasannya apa? Celis. Tidak butuh, Oke. tidak mau, Betul. tidak minat. Betul. Nah, ini betul sekali. Semua ada di sini ya. Tidak merasa perlu, tidak pingin, tidak punya uang, tidak tergesa-gesa, tidak percaya. Ini ya. Benar nggak, Kosan? Benar. Jadi, waktu kita merasa tidak perlu, ini nih, kita harus waspada. Kalau ada orang, maksudnya kita sendiri yang harus sanaan dulu, itu ngajarin kita belilah apa yang kita perlukan. Tapi kita sebagai sales itu jangan percaya ini, karena orang itu beli apa yang dia inginkan. Terus, kalau dibilang nggak ada uang, biasanya nggak jujur. Ini ada cerita ya. Ada cerita yang bisa menarik banget. Oke, Kosen tolong bacain ceritanya. Kasus tentang Mr. Vanderbook. Suatu hari saya di kediaman keluarga Vanderbook. Mereka ada peternakan ayam dan menjual telur. Saya mendemonstrasikan alat memasak dengan sangat lengkap. Dan karena saya ada di rumah mereka, saya mempunyai kesempatan untuk mengintip kabinetnya. Mereka tidak punya peralatan memasak yang memadai. Mereka sangat membutuhkan ini. Saya mencoba untuk menjual terus, namun selalu gagal. Jawabannya, tidak ada uang, tidak sanggup. Lalu ada seorang yang menyinggung tentang Fine China. Setelah itu mata Mr. Vanderbook terang dan dia bertanya, apakah kamu punya? Dia segera menjawab, Anda beruntung sekali, saya ke mobil dan mengambilnya. Harganya jauh lebih mahal daripada cookware yang saya tawari tadi. Tidak ada lagi kalimat-kalimat untuk menjual, hanya memilih corak dan warna. Jadi apakah prospek berbohong? Ya, dia berbohong atau tidak mengatakan dengan lengkap. Dia tidak punya uang untuk produk itu karena dia tidak suka. Tapi dia punya uang untuk set Cina itu karena dia suka. Padahal dia desperately butuh cookware yang bagus karena dia pakai setiap hari. Tapi set Cina itu hanya berharap beberapa kali setahun. Jadi ini ceritanya ini, si Ziegler ini lagi di suatu tempat di entah Carolina apa gitu. Jadi dia lagi di rumahnya satu keluarga Vanderbook ini. Mereka itu punya peternakan ayam terus jual telur. Jadi di situ dia kan jualan cookware yang mahal gitu. Jadi dia udah demonstrasi, dia sebenarnya ngintip orang ini kan sebenarnya butuh cookware. Tapi gimana pun dia presentasi udah sangat
lengkap semua segala macam, dia udah berpikir, udah bagus lah ngomongnya, tapi nggak closing. Pernah begitu nggak kita? Jawabannya pasti gini, nggak ada uang, nggak sanggup, nggak ada uang, nggak sanggup. Pokoknya ditolak terus. Nggak tahu siapa yang ngomong tentang Fine China. Fine China ini ada kayak teapot gitulah, tea set gitulah, nggak ngerti lah. Pokoknya dipakai di acara khusus seperti Natal segala macam. Nah, dia ini kan sebenarnya peternakan ayam dan segala macam, dia ada masak, tapi di tempatnya itu nggak ada alat masak yang bagus. Jadi pas dibilang Fine China itu, oh ada langsung diambil. Jadi dia ini. Oke, kita lanjutkan. Oh enggak, di sini. Jadi dia itu waktu dia ambil barang yang dia nanya itu, nggak ada lagi presentasi apapun, nggak ada lagi kalimat untuk menjual ke dia, karena udah langsung masuk ke tahap mau pilih warna apa, yang corak mana yang cocok, gitu-gitu. Jadi, apakah si Mr. Van der Boek ini bohong waktu dia jawab tidak ada uang, tidak sanggup? Gimana teman-teman? Anda nggak pernah ketemu klien seperti itu? Kalau dari ceritanya dia nggak bohong, tapi sebenarnya dia nggak suka, belum nemu yang dia Ya, suka. dia nggak bohong sih, cuman dia nggak terus terang aja, nggak lengkap. Jadi dia nggak ada uang, bukan benar-benar nggak ada uang. Kita boleh terjemahin itu bohong, karena dia ada uang. Kita boleh terjemahin juga nggak lengkap. Intinya bukan hal yang dia suka. Maka tadi di sini all wisdom, jangan percaya dengan all wisdom ini. Nanti kita terperangkap, kita pikir, lu kan butuh, gue jual ini kok nggak mau, terus kita mundur, terus kita susah hati. Itu nggak bisa. Ini secretnya. Oke, lanjut. Jadi mereka itu membeli apa? Mereka membeli apa yang mereka inginkan ketika mereka lebih ingin memiliki barang itu daripada jumlah uang. Jadi kan cookware yang tadi itu kan sebenarnya harganya lebih murah daripada Fine China itu. Tapi uang itu menjadi, misalnya kalau $1.000, ditawarin yang $1.000, dia beli yang $2.000. Nah, $2.000 ini sebenarnya tidak ada artinya ketika mereka lebih ingin memiliki barang itu. Jadi yang $2.000-nya ini lebih nggak diinginkan, nggak usah dimiliki, ditukar. Bukan masalah harganya, tapi keinginannya itu. Oh, udah siap. Jadi aku udah, ini ada bahasan selanjutnya itu di lain waktu aja. Nah, sekarang di sesi ini, apa yang ada nggak yang mau dibahas yang nggak jelas? Karena yang lain sesinya nanti kepanjangan kalau sampai selesai. Jadi ada satu lagi cerita yang aku nggak masukin ke sini, belum sempat ketik. Jadi ada satu nenek-nenek. Ini satu nenek-nenek itu dia pas lewat gitu. Terus misal dia lihat peralatan cookware itu kan kayak ada piring cantik, mangkok cantik segala macam. Si nenek ini begitu lewat, dia bilang, gue nggak akan mau beli gitu. Kasar ngomongnya, gue nggak mau beli lah karena mahal. Terus kan gue tinggalnya sama menantu, mereka juga udah masakin dan segala macam. Alasannya banyak. Tapi yang lucunya dia itu terakhir beli. Kenapa? Ada yang bisa tebak? Seorang nenek, dia lewat, terus dia menggerutu, dia bilang, punya lo itu mahal banget, terus gue juga nggak perlu, gue dimasakin, gue ada orang. Kenapa dia terakhir beli? Dirayu kali sih. No? Apa ya? Ada yang bisa mikir, ada yang bisa punya ide?
Karena dia sudah menyediakan kabinetnya. Bukan, ini kasus yang lain yang aku nggak sempat ketik di sini. Jadi ada seorang nenek-nenek lain. Karena dia sebenarnya pengen sih. Iya, betul. Jadi dia ngomong gitu, aku seumur hidup nggak pernah memiliki barang cantik itu. Aku sudah mimpikan hal itu. Dan aku nggak pernah nggak mau beli sampai sekarang. Kalau aku sekarang nggak beli, seumur hidup ini aku nggak akan pernah memilikinya. Jadi dia beli, padahal dia ngomongnya nggak mahal lah, inilah itulah, nggak butuh lah gitu. Nah, menarik nggak teman-teman? Menarik. Nah, oke, aku udah siap, nggak gitu panjang. Nanti diskusi sesi selanjutnya sama Sonto ya. Aku panggil dia dulu ya, bentar ya. Steffi, lagi ada promo susu Steffi. Mana sih Steffi? Miji. Promo susu lu kok grup seng. Dibawa mak-mak keluar ya, Ci. Iya, Promo ada susu tolong kirim. dibahas di grup dong. Cilina dah bahas promo susu di sini, Cilina. Nggak apa-apa. Ini kan banyak mama-mama. Udah ada Steffi, banyak Taci ada kirim. Aku itu baru beli main loh, ke Ci. Instagram ya. Baru Susu bilang. apa nih? Oh ya, susu cilkit. Aku tadi beli susu loh. Oh, alah. Promonya. Susunya kurang menyenangkan. Kita cari yang murah, geng. Andrew susunya beda, Ci. Oh, dia lain, dia nanti cari pacarnya lah. Punya aku dan kau. Dan kau Aku dan kau suka Denka. ya, sudah tua dirimu, nggak cocok dan kau lagi. Ya, aduh, Ci, susu Nona. Ci, aku dan Oh. kau. Steffi bilang susunya Andrew itu susu cap nona. Enggak, pokoknya aku susunya dan kau. Lu tengoklah Steffi, ngeri kan dia kan? Susu cap Steffi nona. sekarang katanya. ya, jago dia ya. Sonto ya, udah. Sonto udah masuk, kita Suatu udah diam. datang, kita jangan ngomongin lagi. Jangan ngomongin Suatu lagi. Stop kita. Saya ngerti, saya artis, memang artis digosipin, saya ngerti kok. Padahal enggak lo ya kan Kak Golda. Nggak apa-apa, iya pun nggak Orang apa-apa, ngomongin namanya artis. susu. Orang ngomongin susu ya kan? Dia hanya merasa, dia hanya Susu. merasa. Steffi bilang susunya Andrew susu cap nona, Dok. Kenapa gitu? Kalau susu anak kami kan cilkit. Ah, Terus Andrew bilang susunya susu Denkau. Denkau. Jadi Denkau. Steffi bilang bukan. Andrew itu minumnya susu cap nona. nona mana? Ini langsung dilurus loh. Oh, kental manis itu ya Cap Nona. Kan ada. Ini jangan dipancing, panjang nanti. Steffi ya, Suwanto nggak boleh dipancing. Ada uang atau itu dihilangkan gitu loh. Nah, dicari yang lain dulu atau dipikirkan kata-kata apa nanti selanjutnya yang bisa disampaikan ke dia gitu sih dokter. Oke, kita balik lagi ke Cilina. Apa strategi kamu yang berbeda yang mau diterapkan agar hasilnya berbeda dibanding 2 tahun terakhir? Kayaknya mungkin kan selama ini aktivitasnya kan cari orang langsung to the point ngomongnya asuransi. Jadi mau ubah jadi seperti apa? mau ubah jadi mungkin lebih ke kongko yang intinya itu berteman, bersahabat, dan ujung-ujungnya yang mau membantu. Jadi seandainya strategi itu dilakukan, kira-kira kemungkinannya naik dari 50%, turun 50% ke berapa? Blockingnya 50% dengan strategi baru berkurang jadi berapa? 25% lah sisa lagi. Nah, kira-kira apa lagi Ci yang bisa dilakukan agar bisa
Apalagi yang membuat dia sisa 25%. Karena ragu. Bisa nggak ya? Kalau udah melakukan itu. Nah, tadi kan Cilina kan masuk duluan ya dengar video tadi. Ada pepatah bilang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kalau Andrew paling sedih lagi, udah jatuh tertimpa tangga, pantatnya kejedot lantai, habis itu digigit anjing. Nah, itu kasihan kali. Lanjut terus. Lu pikir dia gak ada kan, Dok? Di situ loh dia. Kukira dia masih di pantai, gak dengar. Jadi kenapa sih ada orang udah sial, makin sial, makin sial, makin sial? Nah, itu pertanyaan kenapa, Cilina? Tadi kan udah Kalau dengar. dari video di awal yaitu karena aura dirinya yang menarik. What you think you become. What you think itu yang get close ke kamu. Jadi Itu. ketika Cici ragu, apa yang terjadi? Mindsetnya ya harus punya mindset law of attraction itu. Kayak gimana? Coba yang mau kamu praktekkan. Afirmasi lah. Afirmasi yang baik-baik, maka yang baik akan datang padamu. Jadi keraguan kamu sisa berapa persen? Sisa 10% untuk prakteknya. Nah, kira-kira yang 10% itu apa penyebabnya? Bisa konsisten nggak? Yakin nggak sama omongan ini? Komit nggak? Itu. Nah, balik lagi ke law of attraction. Nah, kira-kira kalau nggak yakinnya sisa 10%, kira-kira dibandingkan dengan 100%, apa bedanya? Blockingnya. Bagus lah kalau sisa 10%. Tinggal go aja, jalankan. Daripada blockingnya 100%. Nah, ini tadi yang terjadi. Saya pakai contoh gambar ini karena dia ada videonya. Cilina, kamu mau beli rumah kapan? Tahun depan. Nah, mukanya kayak gini. Entah bisa nggak ya? Susah kali ikutnya. Nah, kayak gini mukanya. Jelek. Habis itu mulai jalan. Iya. Berkurang jadi sisa 50%. Nah, berkurang sisa 50%. Mulai tuh terpancar auranya yang bagus. Tapi masih sisa 10%. Akhirnya auranya berhenti di sini. Kemampuannya untuk menarik rezeki jadi berkurang. Nah, pertanyaannya keraguan ini, ketidakyakinan ini menghambat auranya memuncah-muncah keluar. Pertanyaannya, mau auranya macet-macet atau mau yang seperti ini, sedap lah, langsung keluar-keluar. Ini udah mendekati sisa 10% lah ya. Lihat mukanya udah, ini yang sisa 5%. Nah, ini sisa 0% keraguannya. Langsung memancar-mancar. Ini ketemu orang siapapun mau masuk. Aku mau masuk lah. Dan logikanya jadi lebih bagus, energinya bagus sekali. Jadi ini terjadi artinya orang ini mengalami kebijaksanaan. Bahwa dia bisa melepaskan emosi-emosi negatif yang di dalam dirinya, kekecewaan dalam dirinya, dia lepaskan. Sehingga dia bisa berpikir secara bijaksana. Karena dia bijaksana, otaknya lebih kreatif. Kayak tadi, saya bisa susu janda, susu cap nona, itu naik ke kreativitas. Kreativitas bisa didapat jika hati senang. Nah, tadi Andrew paling hebat itu, sampai nona Belanda pun keluar. Coba kalau stres kayak gini. Jangan bilang nona, saya nggak suka. Marah-marah aja dia marah-marah aja. Ini kayak Pak Petrus kayaknya ini, Pak Petrus ini. Dia marah karena bilang-bilang susu cap. Dia punyanya nggak susu. Dia sukanya apa? Santan. Jadi sebenarnya teman-teman kuncinya untuk bisa lebih berhasil hanya satu sih. Emosi positifnya lebih banyak aja. Nanti ketika emosi positif banyak, logikanya jalan, kreativitas jalan. Lihat Kak Catherine, dia sudah mau jadi Instagram seleb. Dia udah bisa buat video. Oh, mantap kali. Kak Catherine, coba testimoni dulu.
Apa yang membuat Kak Catherine sampai bisa jadi selebgram sekarang? Lihat Ada Xiaoling. Padahal dulu dia paling nggak suka dia, katanya nggak suka tampil ya. Iya. Coba sharing dulu Kak, kata Kak Catherine katanya ada hasil ya? Belum Katanya sih, sampai Dok. dicari orang. Cuman ditanya-tanya. Apa yang ditanya? Coba sharingkan dulu, biar teman-teman lain terinspirasi jadi selebgram. Jadi ada beberapa yang dari Xiaoling di grup itu aku edit Dok. Terus aku kaget juga, kok tiba-tiba dia itu WA aku. Itu gimana maksudnya gitu, yang ada pendidikan, terus yang apa namanya? Yang ada dokter apalagi tuh klaim meninggal itu ya dokternya. Cuman aku bingungnya kok itu 900.000 apa 900 juta gitu. Cuman dia bilang gini, wah kasihan juga ya katanya gitu. Iya Kak, aku bilang gitu. Terus aku nanti maulah dibuatin gitu ya, tapi ntar dulu ya gitu. Jadi aku ya dibilang ntar dulu, aku stop dulu dok gitu. Itu sih kemarin. Kira-kira ketika kakak mulai kreatif itu awal basicnya apa yang membuat kakak bisa jadi kreatif dan akhirnya orang mau mendekati kakak? Kira-kira awal mulanya seperti apa? Aku tertarik lihat konten-kontennya Xiaoling gitu ya. Terus aku lihat juga, aku jadinya sekarang lihat itu dok TikTok gitu ya. Terus aku lihat wah banyak juga ya penggemarnya gitu. Nah kemarin aku sempat mau buat TikTok, cuma ada yang nggak setuju. Jadi aku oh ya udahlah, mungkin harus foto-foto dari mana aku edit, terus aku jadikan ini gitu konten gitu sih dok. Itu yang gue memang aku lihat sih banyak gitu, dan aku jadi sekarang ya jadi kecanduan lihat TikTok konten-kontennya orang gitu. Itu bagaimana ya caranya buatnya, makanya aku kadang-kadang ya kata Xiaoling ya harus bisa ngatur-ngatur waktu gitu untuk buat konten gitu, sama apa namanya prospek juga sih ya. Tapi aku jadi senang gitu buat konten-konten itu. Makanya aku pikir ya juga ya kalau kita senangin pekerjaan, waktunya juga jadi habis itu. Tapi jadi ya itulah, aku ada juga dikomentari waktuku habis terus main handphone seharian, bisa sampai 0% di handphoneku gara-gara itu mau buat konten terus dokter seharian. Itu sih dokter. Catherine, itu artinya secara kognisi kakak lebih kreatif dan lebih cerdas. Ini kognisi artinya daya tangkap, kecerdasan. Kak Catherine mulai lebih cerdas itu sejak kapan ya? Berarti dulu nggak cerdas ceritanya. Sejak gabung di Sekwi. Iya, sejak ini dok, sejak ikut grup-grup. Emang banyak sih. Ya suamiku juga bilang juga sih, kamu sekarang banyak berubah gitu ya. Soal ya emosi, terus soal ya kreativitas. Aku juga maintain customerku juga yang lain ya gitu. Dari sini juga dokter dari Sekwi ini harus terus nata maintain orang-orang, diteleponin, di apa nih, say hello, pokoknya di maintain lah gitu dokter. Dari sini juga aku belajar itu. Menurut kakak itu sejak emosi kakak bagus, baru kakak bisa kreatif buat konten atau bagaimana? Iya, ya juga sih dokter, tanpa disadari emosi bagus bisa buat konten. Tanpa disadari sih sebenarnya dokter gitu. Karena ini yang terjadi kak, teorinya ada personal coherence. Personal artinya pribadi, coherence artinya kesatuan. Kesatuan antara perasaan berarti jantungnya ya, sama otaknya. Nah, otaknya kok gini ya, kok jelek. Nah, ini otaknya. Nah, jadi Kak Catherine sudah menata emosi hati, emosinya sudah lebih bagus, dia lebih nggak mode survival mode. Kalau sudah nonton Squid Game itu kan permainan bertahan hidup. Ketika orang yang bertahan hidup, dia yang ada apa? Ada namanya rasa takut, sama ada namanya rasa marah. Cuma dua ini. Jadi emosi yang jelek itu bawaannya adalah takut sama marah. Ketika ini dinetralkan, takutnya hilang, marahnya hilang, dia malah naik ke kebijaksanaan di sini. Yang itu tadi damai, sukacita, kreativitas, kegigihan, kenyamanan, berani. Nah itu semua muncul karena emosinya sudah stabil Kak Catherine.
ingat-ingat lagi. Setelah kakak lebih memahami emosi diri kakak, rasa takut dan rasa marah itu hilang kan? Iya, dokter. Nah, setelah itu hilang, baru kakak makin kreatif, betul tidak? Iya, benar-benar, dokter. Kreatif itu kerjaan otak, Kak, bukan kerjaan hati. Orang ketakutan nggak bisa kreatif. Nah, jadi ketakutan, kemarahan itu datang dari apa? Ancaman. Jadi kita merasa ada suatu ancaman. Makanya dibilang survivor mode ini, yang otak reptil ini atau otak binatang. Survival, bertahan hidup. Jadi Kak Golda sama Kak Catherine dicuci otak setiap minggu, akhirnya emosi sudah bagus, akhirnya lebih kreatif. Lebih kreatif baru nggak banyak alasan, kalau nggak banyak kali alasannya. Betul tidak? Coba ingat-ingat dulu sebelum emosi dibetulin. Aha, Kak Golda ketawa-ketawa, dia mengingat dosa-dosa masa lalunya luar biasa kelam. Jadi teman-teman saya tetap ingatin untuk memperbaiki emosi di hatinya. Karena kalau emosi hati bagus, saya yakin dan percaya teman-teman otomatis akan lebih kreatif dapat solusi terhadap masalahnya masing-masing. Nah, ini saya tak bosan-bosan lah kasih gambar tabel ini. Saya sangat rekomendasi teman-teman print. Habis itu tempel. Sering-sering baca. Ini emosi-emosi kalau dikenalin itu hasilnya akan luar biasa sekali. Nah, ada yang mau dibahas nggak tentang emosi? Sepertinya di sini ada Dedi. Dedi sudah pernah bahas peta emosi sama Andrew nggak ya? Belum, Dok, belum. Nah, kalau gitu Cilina mau coba untuk role play sama Dedi? Enggak mau. Andrew aja lah. Nah, enggak, janganlah, jangan Andrew. Andrew nanti pribadi sama Dedi. Cilina aja. Cilina dia udah praktek beberapa kali. Nanti Andrew baru praktek lagi sama Dedi. Baru praktek sekali aja. Ini makanya kasih kesempatan. Saya liatin kita role play. Nanti saya jadi pengamat, saya kasih masukan untuk Cilina. Ko Dedi bisa buka video nggak sama suara? Kalau Ko Dedi malam biasanya udah pakai singlet, mungkin nggak berani buka video. Kan di sini cewek-cewek cantik. Mana ada cantik? Ya cantik. Tuh kan kok Andrew. Kok hilang lah Dedi. Steffi aja lah kalau gitu. Steffi. Ayo buka videonya. Steffi sama Swanto lah. Enggak berani aku dimarahin nanti. Cilina aja. Lah. Ayo Steph. Nah, ayo Cilina praktek. Saya keluarkan slide-nya jadi bisa jadi contekan Cilina. Saya belum praktek sama Steffi, jadi biar Cilina yang praktek sama Steffi sekarang. Maunya lu lah yang praktek, aku pula. Gak apa-apa lah, kan saya mau melihat kamu sudah berhasil nggak menyerap ilmunya. Baru sekali, udah disuruh ngetes. Ayo, Steffi. Iyalah, belajar. Isu. Oh, misu. Dia lagi lipat baju itu, dia lipat baju dulu nanti. Lah, sambil kamu. Coba di Steffi, lu lah. Fokus dulu, jangan lihat lipat baju dulu, fokus dulu. Amin. Lu perasaan apa hari ini? Perasaan oh. Ya. Hah? Ho. Ho-ho-nya itu. Baiknya baik yang bagaimana? Baiknya. Mungkin netral ya. Netralitas. Ya. Percaya dan yakin. Jadi percayanya apa? Yakin akan apa, Steffi? Percaya. Percaya ya. Percaya bahwa kehidupan baik-baik aja loh. Oh, percaya kehidupanmu baik-baik aja. Selain itu ada lagi? Aduh. Apalagi nih? Di bidang apa nih, Tong Kim? Kan banyak hari inilah feelingmu hari ini. Selain netral itu apa lagi? Atau hanya netral aja? Damai,
sama apa? Damai. Cinta. Oh, udah cinta dia. Damai, kedamaian, masih pencerahan. Kan damai Mbak, terasa kicu, damai, tenang ya kan. Anak-anak lagi apa? Lagi santai di kamar. Oh, berarti damai dan cintanya itu karena anak-anak juga di rumah baik-baik aja, happy-happy aja. Ya, cintanya kan udah terurus semua, tinggal mau tidur aja ya kan. Oh, berarti anak-anak itu hal yang terpenting lah ya dibanding apapun lah ya bagi Steffi. Ini sekarang bahas aspek hamil nih. Kan lu kan tadi kamu bilang bahagia damai cinta karena anak-anak sudah di kamar, sudah diurus dengan baik. Ya aku tanya lah, berarti anak-anak itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk Steffi, bener gak? Ya pastilah. Pasti. Namanya jati diri ibu rumah tangga. Iya betul. Jadi karena anak-anak itu penting, Steffi pengennya anak-anak seperti apa sih? Maunya anak-anak itu apa? Terurus, terdidik, punya mental yang bisa bersaing di masa depan, dan bisa jadi anak-anak yang bisa tahu cara mencari kebahagiaan atau memecahkan masalah ketika ada problem. Oke, berarti pengennya anak-anak itu punya karir yang bagus lah berarti ya kan? Ya, pasti. Jadi saat ini yang terpenting, kalau dari omongan ini berarti yang terpenting bagi Steffi itu saat ini adalah pendidikan anak-anak. Selain pendidikan, di emosional juga loh. Oh, pendidikan sama di emosional. Apa yang pengendalian emosionalnya. Apa yang diharapkan dari pendidikan dan pengendalian emosionalnya? Maunya pendidikannya seperti apa? Lalu pengendalian emosinya itu seperti apa? Kalau pendidikan tidak harus bercakup dengan nilai di sekolah atau pelajaran di sekolah aja, karena pendidikan itu ada di bidang lain seperti keahlian lain yang tidak dipelajarin di sekolah. Nah, jadi itu pun harus diperhatikan loh. Dan emosional, cara mereka misalnya kan kadang kan bisa kecewa akan suatu hal atau menerima terkait suatu masalah ya, kayak mana solusi buat mereka untuk pecahkan sendiri. Jadi kalau saat ini kan pasti kalau anak-anak itu kan belum tahu ya kan, masih terima dari orang tua, tapi kita buka pelan-pelan, kayak dia ada masalah ini, kita bantu, tapi kita nggak selesaikan secara maksudnya diinstruksikan, di coaching lah gitu. Oke. Ya, ibu itu coaching juga. Iya betul ya. Jadi kan Steph, kan pendidikan itu nggak mesti mencakup nilai mesti bagus, tapi kan tadi Steffi ada bilang mereka perlu memiliki suatu keahlian. Nah, untuk memiliki keahlian itu tentunya butuh sekolah dong, belajar dong, bener gak? Ya. Tapi kalau mau belajar keahlian itu kan perlu biaya nggak? Ini ujung-ujung gak ada pendidikan ini. Bukan, lu jawab lah. Ini lagi seru. Ini prospek atau apa ini sebenarnya? Bukan, ini coaching level energi. Oh, coaching. Amit tadi perlu biaya. Kan perlu, kalau anak-anak kita mau mereka punya keahlian di bidang sesuatu lah, kan pasti perlu yang namanya sekolah. Pasti perlu biaya dong, betul gak? Ya pastilah.
Biayanya sudah ada belum, Steffi? Biayanya Mm-mm. untuk bidang kami ini, untuk saat ini Nah, atau ke depan atau kami ini? untuk yang kamu pikirkan lo saat ini keahlian yang anak-anak suka. Kalau saat ini ya sudah sampai saat ini bisa terpenuhi loh. Tapi kalau untuk tambahan kok kan masih pertimbangkan kok loh. Nah, jadi untuk yang tambahan itu, biaya yang tambahan itu, apa yang mau Steffi lakukan agar bisa tercukupi dan terpenuhi nanti? Kurangi pembelian konsumtif, cermat dalam apa itu makanan bahan-bahan di di plan ini meal plan langkong jadi kan terhemat dari sana, kita kalau udah terkumpul dari sana bisa kasih keahlian lain lagi dan cari tambahan kok. Cari tambahan ya, itulah cari tambahan. Jadi untuk cari tambahan itu apa yang mau Steffi lakukan? Steffi Cohami. Kalau saat ini masih di periode asuransi kok loh, hanya di asuransi loh kalau dari tambahan saya loh. Kalau begitu semangat Cia ya. Sudah dia jawab sendiri ya. Dok, dan lanjut loh dokter. Udah lalu kaki kong asuransi halus semangat loh. Jadi sebenarnya sih tadi si Steffi ini belum gitu terbuka sih, dia sepertinya masih menutupi sesuatu. Dari mana kok menutupi sesuatu? Karena dia nggak nyaman, dia sibuk-sibuk gitu, dia nggak nyaman. Secara bahasa tubuh, dia seperti merasa terpaksa menjawabnya. Kan nggak sambil lipat baju. Ketika kita lagi fokus ke satu hal dan kita merasa sangat penting, kita biasanya meninggalkan yang lain, kita fokus ke satu hal. Secara psikologis seperti jadi kadang kalau kita prospek orangnya kayak gitu, nggak gitu dengar, sebenarnya dia nggak gitu tertarik, itu bahasa tubuhnya. Aneh hebatnya ilmu Adi W Gunawan. Betul nggak? Sebenarnya si Steffi itu jawabnya asal jawab aja, asal ngomong aja. Dia takut. Kalau kong asal jawab bobo sih, ya seperti ini loh yang mau jawab lo. Tapi kalau I mau kina. Yang anak bener lah dok. Maksudnya dia nggak bener-bener secara sepenuh fokus, maksudnya sepenuh menjawab dengan sebenar-benarnya. Dia jawab ya kulit-kulitnya aja. Makanya iya, itu salah satu faktornya. Sama kamu. Tunggu, dok, aku tambahin dok. Steffi jawabnya kan yang mau Cina negarin biar cepet siap. Kerasa nggak tadi si Steffi itu agak gimana ya? Oke dia jawab, oke lah jawab. Tetapi nggak bener-bener jawaban dari hati paling dalam. Mau heart to heart dua mata, 4 mata lah. Teman-teman bisa rasakan nggak? Dia tadi jawabnya asal yang penting ada jawabannya aja. Ada nggak merasakan seperti itu? Ada. Ini Andrew kompor aja. Karena ada Andrew dengar aku nggak mau jawab jujur lah. Pura-pura. Jadi saya udah perhatikan beberapa kali PRP dengan orang ya. Dia awalnya duduknya gini. Makin lama makin masuk sampai dekat layar kayak gini. Nah, itu tiba-tiba artinya masuk ke layar ya, dok. itu kuntilanak. Nah, itu suatu bahasa tubuh. Artinya dia nggak gitu tertarik. Dan itu bisa jadi tanda kita ketika prospek orang. Ketika dia bahasa tubuhnya kurang mendukung ya mungkin dia lagi nggak nyaman secara perasaan. Dia bukan benci kita, tapi secara emosi dia nggak sadar dia lagi nggak nyaman. Tadi Ci Steffi kayaknya nggak gitu nyaman kan jawabnya. Oh juga lah, mah biasa aja. Dia Lina, ada merasakan apa-apa coba tadi waktu kamu lihat dia menjawab? Ya cuma saya rasakan kalau mau jawab yang seperti ini ada 12 peserta. Siapa-siapa aja ini. Gitu aja pikiranku. Aneh celang kalau dia ngumbar semuanya pun susah juga. Nah kalau yang di bagian anak itu benar. Artinya masih ada topeng lah. Topengnya nggak bisa dibuka kecuali waktu
Sama pribadi lah, berdua. intinya kan gitu. Ya ini kan direkam ya kan? Iyalah, dibaca masuk YouTube-nya, hoi baca Stevi. Enggak lah, YouTube kita kan private, nggak semua orang bisa lihat. Oh. Masa? Iya, YouTube kita nggak bisa dilihat orang lain selain yang ada link itu loh. Iya, cuma ada link itu ya bisa buka, umum nggak bisa lihat. Nggak tahu ya? Iya. Kecuali yang umum-umum produk-produk baru saya public. Semua. Jadi YouTube itu ada 3 tipe, public, unlisted, sama private. Kalau public semua orang yang tahu ID-nya bisa buka. Kalau private yang punya linknya bisa buka. Kalau yang unlist yang punya link bisa buka. Kalau private cuma saya bisa buka. Nah, jadi kita ada 3. Jadi kalau Cilina ada video-video aneh-aneh, takut mau simpan di mama taruh di YouTube tapi private. Lege, taruh di situ mah ngeri, bisa kebobolan. Kalau orang bobol YouTube ID kamu baru kebobol. Ada. Maksudnya video anakmu masih kecil nggak pakai baju private, boleh di private. Enggak lah itu. Itu ditutup lah waktu post ditutup, tapi enggak lah, aku enggak pernah. Ya, maksudnya kita belajar menganalisa bahwa orang itu jawabannya benar-benar dari hati atau enggak. Jadi kadang kita nggak bisa percaya 100% perkata orang sebelum kita memperhatikan bahasa tubuhnya dan nada suaranya. Tadi kan dari nada suara, dari bahasa tubuh itu kan sepertinya nggak gitu dari hati keluar kan gitu kan. Maksudnya kita mau lihat itu sih. Bukan berarti saya mau menyudutkan Stevi orangnya kok nggak terbuka. Nggak jujur ya. Bukan. Cuma mau ngasih tahu bahasa tubuhnya ya kayak gini artinya dia nggak nyaman, dia nggak. Kamu lanjutkan lah di sesi PRP sama Stevi. Buka ini lebar-lebar. Dan sebenarnya tahu nggak kenapa Stevi hari ini join? Coba saya tanya, kenapa Stevi hari ini join? Apa ya? Nggak tahu. Malu angkat waktu aja loh. Karena emosinya lagi bagus kan? Udah, luangkan waktu. Kalau analisa saya emosi lagi bagus, apalagi baru closing. Ya closing nasabah yang baru kena COVID ya. Baru kena COVID 3 bulan, akhirnya closing. Dan aku mau ngecek juga, Stevi ini sendirian nonton video Ade Gunawan. Coba sharingkan dulu apa yang kamu dapatkan. Sih, kenapa dia? Kena pecat dia. Terlempar. Jadi Stevi ini dia sendiri nonton video Ade Gunawan. Yang ini semua video beliau. Nah nih, Bapak Botak ini. Nah, dia spesialis tentang pikiran. Dan sejak dia mulai dengarkan, dia mulai closing terus karena pikirannya sudah lebih positif karena emosinya mulai lebih bagus. Ya, dia kayak nggak masuk lagi. Oke, di sini ada Asen nih. Asen tadi udah join lama nggak ya Asen? Udah lah dari pertama. Oh, Asen mau boleh ditanya-tanya nggak? Asen ini termasuk yang rajin PRP. Begitu dipanggil namanya dia langsung mute. Kejam kali. Enggak. Itu on. Ayo Sen, coba sharingkan dulu apa yang kamu dapatkan dari PRP kita selama beberapa minggu ini ke teman-teman. Kalau dari saya, selama ini memang saya merasain juga. Kalau saya kan emosinya lebih ke force yang negatif. Dengan banyak PRP sama leader ya. Jadi saya lebih mengerti emosi saya itu lebih banyak ke emosi takut, kemudian khawatir, ada malu juga, lebih ke arah negatif sih. Cuman dengan bantuan dari leader lebih mengarah ke emosi optimis sih, lagi proses belajar supaya bisa lebih nyaman dan stabil. Untuk belajar emosi ini memang nggak gampang. Terkadang karena kita sering nggak berhasil itu, jadi kita
banyak kritik ke diri sendiri. Cuman memang kalau kita mengetahui peta emosi ini, ya, kita jadi lebih sadar bahwasanya kita ini punya andil untuk berubah gitu sih. Lebih ke bisa manage diri untuk berubah. Karena emosi ini nyata. Sewaktu kemarin sharing sama Bro Swanto, perasaannya nggak nyaman jadi nyaman. Ada perubahan. Dalam tempo 1-2 menit aja. Wah, 1-2 menit ya, sedap. Mantap buat perasaan yang negatif jadi positif ya. Udah kayak Kemarin kan kita ada coba contohkan satu emosi yang akhirnya dengan satu perubahan penglihatan aja langsung berbeda. Coba masih ingat nggak, Hasan? Coba sharing kan. oh ini kemarin kan saya kan ada seri mengenai, kalau saya kan join di sirkuit sudah lama, cuman sekarang kan lihatnya itu rata-rata yang rating aku kan udah pada berhasil. Nah, emosi yang ditimbulkan jadi kecewa sama comparison, mengcompare ke orang. Jadi emosi yang ditimbulkan itu jadi hasilnya itu pesimis sama kecewa. Sedangkan dengan contoh bilang, lu beda sama mereka itu karena lu kan jarang ikut training, terus pikirannya itu kurang positif aja katanya. Jadi dengan seperti itu kita jadi lebih optimis. Maksudnya nggak melihat diri sendiri itu lemah, lebih ke menambah motivasi. Artinya, padahal kata-katanya cuma diubah 1-2 kata aja, tapi itu berpengaruh ke perasaan. Ada lagi yang mau Hasan sharingkan untuk menguatkan yang lain? Kalau kita lihat persepsi ini terkadang agak gimana juga sih. Objek yang sama kita melihat sisinya beda, perkataan kita beda, hasilnya pun jadi berbeda. Itu kurasain juga sih. Objeknya sama, yang kita bicarakan sama, cuman cara kita melihat sama kita berkata-kata objeknya, berkata-katanya beda, hasil di perasaan kita beda. Nah, hebatnya peta emosi. Tentunya seperti ini Hasan ya. Nampak yang ini? Menurut yang orang di sini, ini 6. Ini 9. Nampak nggak? Share screen-nya. Ini. 10. Yang sebelah kanan. Ini menurut, ini lebih cantik warna-warni. Menurut cewek ini, yang muda, ini adalah 6. Oh iya, 9 nih. Menurut kakek ini 9. Jadi ini bicara persepsi, artinya kita menilai sesuatu itu berdasarkan posisi kita. Sebenarnya kita cukup berpindah posisi aja. Berpindah posisi ke emosi yang lebih positif, hasilnya akan lebih bagus. Kalau dikasih duit, mau kasih 6 atau 9 depan rekeningnya. Misalnya 6 juta atau 9 juta. Nah, dan ini nggak nyata mana yang benar, nggak ada yang benar, semua sama-sama benar. Namun kita memilih melihat ini angka besar atau angka kecil. Ini lagi, ini sampai mati berantem nggak siap-siap ini kalau yang ini. Nah, coba lihat yang sebelah kiri ada berapa balok ini? Sebelah kiri. Oh, ini. Ada yang bilang 4, ada yang 3. Nah, di sebelah 3. Kenapa bisa gitu? Padahal barangnya sama.
Ada berapa sih ini? Iya, kok bisa ya? Oh. Barang yang sama, tapi kok beda ya? Nah, sama dengan pikiran bawah sadar kita atau perasaan kita. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia yang kamu yakinilah yang kamu dapatkan. Kalau yakin tahun depan bisa beli rumah, energinya lebih bagus, logikanya lebih jalan, kreativitasnya lebih jalan. Sekarang lihat tuh Cilina, dia bisa TikTok. Makin lama nanti lama-lama bersuara itu. Dia selama ini masih diam-diam. Nah, nanti makin kreatif dia mulai bersuara nanti. Nah, itu termasuk kreativitas yang didapat setelah emosinya bagus. Nanti Asen, thank you ya sudah berbagi. Asen memang banyak perubahan sih sejak bahas peta emosi ini. Oke, sudah malam, yuk kita foto ya. Ingat absensi ya, kalau enggak nanti Pak Petrus marah. Iya.